Shalom, selamat pagi, saudara yang kekasih. Pagi ini kita kembali lagi belajar Alkitab. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih sehat, saya beritakan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saya sudah meninggal dunia, saya nggak bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya mumpung saya masih sehat, masih hidup, saya beritakanlah kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada ruginya kita membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hamba Tuhan dan hamba iblis. Apa perbedaan antara hamba Tuhan dan hamba iblis? Banyak orang Kristen tidak tahu perbedaannya karena mereka tidak mengerti Alkitab. Orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan tidak bisa membedakan mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis. Pagi hari ini saya ingin membuka masalah ini supaya saudara jelas. Yang namanya hamba Tuhan itu membawa orang ke sorga. Ya, kalau hamba iblis membawa kita ke neraka. Jangan sampai setelah kita mati, kita baru tahu ternyata pendeta kita adalah hamba iblis. Sudah terlambat. Ya, ini berbicara tentang sorga dan neraka. Bukan berbicara tentang lu saudara gua, lu teman baik gua, lu bapak gua, lu anak gua, lu orang kaya, lu orang miskin, lu orang pinter, lu orang baik. Gak ada. Ini hubungan tentang surga dan neraka. Harus jelas. Ya, apa itu perbedaan antara hamba Tuhan dan hamba iblis? Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 5, saya bacakan ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Inilah dasarnya orang menjadi hamba iblis. Ya, ada nggak di dunia ini hamba iblis? Ada, karena iblis masih di dunia ini. Kita baca. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini iblis masih ada di dunia ini. Dia berkeliling dunia untuk mencari orang yang bisa bekerja sama dia. Itu maksudnya. Jadi iblis belum di sorga, belum di neraka. Dia masih di dunia ini mencari orang yang dapat diajak kerjasama untuk mengkhianati Tuhan. Yang namanya iblis kan pasti nggak senang dengan sama Tuhan. Yang namanya iblis kan pasti melawan perintah Tuhan. Dia sedang mencari orang untuk bekerja sama mengkhianati Tuhan. Contohnya Yudas Iskariot. Ya, kita langsung saja. Apakah Yudas Iskariot itu hamba iblis? Kita cek. Yohanes 13 ayat yang kedua saya bacakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, salah satu hamba iblis itu Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Yudas Iskariot itu tadinya hamba Tuhan. Karena dia tergoda dengan iblis, dia pindah dari hamba Tuhan menjadi hamba iblis. Tadinya dia melayani Tuhan sebagai bendahara. Tetapi karena mungkin dia nggak betah ya melayani Tuhan ya. Karena melayani Tuhan tuh banyak aturan, saudara yang kekasih. Saya kasih tahu aja kepada saudara. Jadi hamba Tuhan itu nggak enak. Karena banyak peraturan. Mungkin Yudas ini nggak betah menjadi hamba Tuhan. Banyak aturannya. Sehingga dia berpindah menjadi hamba iblis. Kalau jadi hamba iblis mah enak, saudara yang kekasih. Nggak ada aturan ya. Nah, Yudas Iskariot adalah contoh sebagai hamba iblis. Ya, yang tadinya hamba Tuhan bisa menjadi hamba iblis. Karena apa? Karena dia nggak mau ngikut aturan Tuhan.
Karena dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka dia berpindah dengan ajaran iblis. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Dia maling uang kas yang dipegangnya. Ini kasar ngomongnya, Yudas ini seperti serigala berbulu domba. Dia bekerja di dalam gereja, tapi bukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan iblis. Yudas dijual dengan 30 keping, ya kan? Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita nggak tahu hamba iblis, itu bahaya. Karena sudah ada contoh, ada hamba Tuhan yang menjadi hamba iblis. Ciri-cirinya bekerja sama dengan iblis. Itu yang dinamakan hamba iblis. Dan yang namanya hamba iblis pasti ada jemaat. Betul nggak? Yang namanya ada hamba pasti ada jemaat. Gembala iblis berarti ada jemaat iblis. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9, saya bacakan. Ini ada jemaat iblis. Wahyu 2 ayat ke-9 saya bacakan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan firman mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Berarti ada jemaat iblis. Kalau ada jemaat iblis, berarti ada hamba iblis. Itu dasarnya. Kita baca lagi di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Wahyu 3 ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu. Ternyata di dunia ini ada hamba iblis dan jemaat iblis. Yudas salah satunya adalah hamba iblis. Dia punya jemaat, namanya jemaat iblis. Apa ciri-cirinya? Melawan perintah Tuhan. Ciri-ciri hamba iblis itu tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Ya, itu adalah ciri-ciri hamba iblis. Dia berkhotbah. Dia berdoa. Dia memuliakan nama Tuhan, tetapi nggak mau taat dengan perintah Tuhan. Contohnya Yudas Iskariot. Dia beribadah nggak? Beribadah. Dia memuji nama Yesus nggak? Memuji nama Yesus. Dia berdoa nggak Yudas? Berdoa. Tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Yang diikuti perintah iblis. Ini yang dinamakan hamba iblis. Susah membedakan hamba iblis dan membedakan antara hamba Tuhan dan hamba iblis. Karena mereka masih memuji nama Tuhan, masih berdoa, masih melayani Tuhan. Tetapi mereka bukan untuk pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan untuk mengkhianati Tuhan, itu maksudnya. Jadi ciri-ciri hamba iblis itu melawan perintah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-15, ini adalah salah satu hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara pasti nggak tahu ini hamba Tuhan atau hamba iblis. Karena dia masih berdiri di atas mimbar gereja, memberitakan firman Tuhan. Tetapi bukan melayani Tuhan, melayani iblis. Ngeri ya. Ini Matius 7 ayat 15 saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bayangin aja loh. Dia berdiri di atas mimbar gereja. Tetapi sebagai serigala yang buas. Kata buas itu gak ada perikemanusiaan. Nggak ada kasih. Nah, hamba Tuhan seperti inilah yang sudah menjadi hamba iblis. Perkataan dengan perbuatan itu beda. Khotbahnya sepertinya hamba Tuhan. Tapi perilakunya, tindak tanduknya itu kejam. Saya pernah ngalamin bertemu orang seperti ini. Kalau di mimbar ngomongnya, waduh, seperti malaikat.
Tetapi kalau kita sudah mengikuti dia, hancur kita. Saya mengalami, makanya saya bisa cerita. Dan saya ngerti ternyata di dalam gereja sudah ada hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Serigala berbulu domba. Orang lihat sepertinya hamba Tuhan. Tetapi dalamnya serigala seperti Yudas Iskariot. Kalau kita lihat Yudas Iskariot itu hamba Tuhan karena dia pegang bendahara gereja. Tetapi Tuhan tahu ternyata Yudas Iskariot itu adalah serigala berbulu domba. Ini yang harus saudara tahu. Di akhir zaman sudah banyak hamba-hamba Tuhan seperti Yudas Iskariot. Dia menjabat sebagai hamba Tuhan. Tetapi pekerjaannya itu seperti iblis. Bingung kan? Lihatnya mah seperti hamba Tuhan. Kalau ngomongnya sopan santun. Tetapi perbuatannya kejam. Saya ngalami, saudara yang kekasih. Makanya saya tahu. Tidak ada kasih. Boro-boro kasih. Adil aja nggak ada. Ini yang dinamakan hamba iblis. Dia kejam. Sangat-sangat kejam. Kalau saudara belum merasakan, saudara tidak tahu. Saya sudah merasakan, saudara yang kekasih, mengikut hamba iblis ini. Makanya saya keluar dari gereja itu. Karena saya tahu, oh ini ternyata hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Ya, salah satunya tukang bohong. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi sangat jelas. Hamba iblis itu dia ngerti Alkitab, saudara yang kekasih. Tetapi dia nggak mau mempraktekkan Alkitab ini. Itu yang disebut hamba iblis. Dia menyalahgunakan firman Tuhan bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk mengkhianati Tuhan. Saya harus membongkar masalah ini, ya. Jangan sampai setelah saudara meninggal ternyata pendeta saudara bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Ini menyangkut surga dan neraka loh, dan macam-macam loh. Kalau kita masuk neraka, kita yang disiksa selamanya. Makanya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan Alkitab. Hamba iblis melawan perintah iblis. Hamba iblis melawan perintah Tuhan. Maaf, saudara yang kekasih. Yang namanya hamba iblis nggak suka dengan firman Tuhan. Contohnya 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Jadi orang yang menolak Tuhan itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Ini yang saya katakan kepada saudara, bahwa di akhir zaman iblis itu berkeliling ke dunia untuk mencari orang yang dapat bekerja sama untuk melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh kita hidup kudus. Tetapi apa yang terjadi? Banyak hamba Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang bisa hidup kudus. Semua sudah berbuat dosa. Jadi kalau kita masih dalam dosa, itu wajar. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi kalau saudara mengikuti hamba iblis, saudara, ya saya nggak bisa ngomong. Yang namanya ngikut ajaran iblis, ya pasti kalau mati ya ikut sama iblis lah di neraka. Saya sebagai hamba Tuhan memberitahu, hati-hati dengan hamba iblis. Dia menyalahgunakan firman Tuhan bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk melayani
iblis. Ciri-cirinya tukang maling. Ya, menyalahgunakan kas Tuhan, kas gereja untuk memperkaya diri. Itu adalah ciri-ciri hamba iblis. Hamba-hamba iblis adalah, atau kasar ngomongnya, pendeta-pendeta yang kaya. Itu uangnya harus dicek. Kaya salah nggak? Pendeta kaya nggak salah, saudara yang kekasih, nggak dosa. Tetapi kalau kekayaannya dari menjual firman Tuhan. Yudas Iskariot menjual firman Tuhan untuk mendapatkan kekayaan. Ya, karena banyak hamba Tuhan menyalahgunakan firman Tuhan bukan untuk melayani Tuhan, untuk mencari uang. Karena itu adalah modus operandinya iblis. Iblis menawarkan kita uang dengan catatan kita melawan perintah Tuhan. Yudas ditawarkan uang sama iblis untuk mengkhianati Tuhan. Betul nggak? Nah, Yudas karena cinta uang, dia tinggalkan Yesus. Dia ganti bos yang namanya iblis. Dia jual Yesus dengan 30 keping uang. Ini yang dinamakan hamba iblis. Sama Yesus aja dia berani, apalagi sama jemaat. Yesus aja dia bisa bohong. Ya, Yudas itu berbohong kepada sama Tuhan. Yudas ngomong uang ini untuk orang miskin. Dia ngomongnya sama Yesus loh. Yesus aja dibohongi, apalagi jemaat. Itu yang dinamakan Tuhan mengatakan serigala berbulu domba itu tidak ada rasa takut. Firman Tuhan mengatakan hamba. Kita baca 2 Korintus. Apa benar omongan saya ini ya? 2 Korintus 11 ayat 13. Apa benar ya ada hamba iblis di akhir zaman ini? Banyak. 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Jadi sifat hamba iblis sama sifat iblis itu sama. Dia menyamar seperti malaikat terang. Sepertinya benar, sepertinya hamba Tuhan. Ternyata serigala berbulu domba. Hamba Tuhan loh, bayangin. Hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Itu mengerikan. Dia menguasai gereja. Dia menguasai majelis. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang Kristen yang gak sampai ke surga. Saya ngomong apa adanya, saudara kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitakan kebenaran walaupun dengarnya gak enak. Hamba iblis itu gak ada perikemanusiaan. Selagi dia bisa, ya sama kayak sifat sama iblis yang nggak bisa ngomong ya. Hamba iblis sama iblis sifatnya sama, nggak ada rasa kasihan. Saya ngalamin, saudara kekasih. Saya ngalamin, makanya bisa cerita. Saya melayani gereja. Waktu habis lulus sekolah Alkitab, saya melayani gereja lama. Setelah saya sudah ngerti, oh ternyata ada hamba iblis menyamar menjadi hamba Tuhan. Hancur saya di situ. Setelah saya sudah diberitahu sama Tuhan, Fit, iblis masih ada di dunia ini. Hati-hati, jangan sampai kamu mendukung hamba iblis. Kalau lu mendukung hamba iblis, lu mati, lu ikut bagian dari iblis. 2 Yohanes 1 ayat
Yang ke-7 sampai 11, barang siapa yang menerima salam dan menerima orang yang keluar dari ajaran Tuhan, kita ikut menjadi bagian dari kejahatannya. Setelah saya tahu, saya cepat-cepat keluar dari gereja itu. Karena di dalam gereja itu nggak ada iblis. Karena apa? Nggak ada Tuhan. Yang ada iblis, maaf. Karena di dalam gereja itu sudah nggak ada Tuhannya lagi. Sudah nggak ada aturannya Tuhan lagi. Maka saya keluar dari gereja itu. Boleh nggak keluar dari gereja? Boleh, kalau gereja itu ajarannya bukan dari Tuhan. Karena ada gereja yang mengajarkan melawan perintah Tuhan. Ada gereja yang mengajarkan perintah Tuhan yang disebut gereja iblis. Yang namanya gereja iblis, pasti ada hamba iblis. Yang namanya hamba iblis, pasti ada jemaat iblis. Ya, yang tadi di Wahyu 2 ayat yang ke-9 itu ada hamba iblis. Hamba iblis itu ada. Hamba Tuhan ada. Nah, hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Hamba iblis itu melayani iblis. Nah, beda jalur. Kalau saudara baca, lihat ini ya. Saya kembali lagi ke ini. Ini adalah hamba Tuhan, hamba iblis. Dia keluar dari ajaran Tuhan, ke sini dia berjalan mencari orang yang mau ikut masuk neraka. Nah, ini adalah hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan, seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan di sini. Ini hamba Tuhan, ini contohnya ya, contoh saya kasih ilustrasi di gambar ini. Ini Yudas ini tadinya hamba Tuhan di sini nih, Yudas nih, tadinya di sini. Karena dia sudah nggak betah menjadi hamba Tuhan, dia keluar menjadi hamba iblis. Di sini dia mengkhianati Tuhan. Nah, kalau saudara mengikut hamba Tuhan yang seperti ini, hamba iblis seperti ini, maka saudara mati masuk neraka. Makanya saudara kalau mau cari gereja, cari pendeta, saudara harus cek sifatnya. Jangan omongannya. Kalau omongannya semua pendeta ngomongannya manis. Saya ngomong apa adanya. Hampir semua pendeta pinter ngomong. Yang saudara harus cek jangan omongannya. Tingkah lakunya. Sesuai nggak tingkah lakunya dengan firman Tuhan? Cek pendeta itu menjalankan firman Tuhan nggak? Jangan bisa khotbah, tapi nggak bisa mempraktekannya. Itu hamba iblis. Saudara perhatikan di akhir zaman banyak pendeta-pendeta kalau khotbahnya luar biasa. Contohnya Philip Antopa, khotbahnya wow, mantap. Eratus, mantap khotbahnya. Gilbert Lumaidong, kalau khotbah, mantap. Coba cek. Dia mempraktekkan nggak apa yang dia khotbahkan? Contohnya dia khotbah, jangan berbuat dosa lagi, ya kan? Semua pendeta kalau khotbah pasti begitu. Saudara harus jangan berbuat dosa lagi. Baru ngomong kan? Coba cek, dia prakteknya melakukan nggak apa yang dikhotbahkan? Setahu saya, banyak pendeta bisa khotbah, bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi nggak bisa mempraktekannya. Ini salah satu contoh hamba iblis. Gak enak dengarnya. Bisa khotbah, tapi nggak bisa mempraktekannya. Itu adalah hamba iblis. Ya, kalau hamba Tuhan bisa khotbah dan bisa mempraktekannya. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini karena ini menyangkut surga dan neraka. Nggak boleh main-main. Lebih dari segalanya. Makanya saya ingin katakan perbedaan Anda hamba Tuhan dan hamba iblis itu kalau saudara ngerti Alkitab enak. Hamba Tuhan mengikuti perintah Tuhan. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Itu namanya hamba Tuhan. Jadi kalau saudara ingin melihat apakah dia hamba Tuhan atau enggak, saudara cek aja hidupnya kudus enggak. Nah, kalau dia hidup kudus, maka dia disebut hamba Tuhan.
Tetapi kalau dia menolak hidup kudus, dia disebut hamba iblis. Selesai. Hidup kudus itu apa? Kudus menurut kita sama kudus menurut Tuhan itu beda, saudara yang kekasih. Nah, apa itu menurut Tuhan hidup kudus itu? Kalau saudara baca di dalam Roma 7 ayat 12, sebab kita baca saja biar jelas ya. Roma 7 ayat 12 saya bacakan sampai saya hafal. Ya namanya hamba Tuhan harus hafal firman Tuhan ya. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ini firman Tuhan yang katakanlah. Di situ kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Apa yang kudus menurut Tuhan? Hukum Taurat. Jadi kalau saudara ingin melihat apakah dia hamba Tuhan atau hamba iblis, saudara lihat apakah dia menjalankan hidup kudus. Apakah dia menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang menjalankan hukum Taurat, ia disebut hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan kan menurut perintah Tuhan. Perintah Tuhan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Yang kudus itu menjalankan Taurat. Ya, kalau saudara mau melihat hamba Tuhan, apakah hamba Tuhan itu menjalankan hukum Taurat? Kalau hamba Tuhan itu menjalankan hukum Taurat, berarti dia kudus. Clear, itu hamba Tuhan. Tetapi kalau dia menolak hidup kudus, maka dia menolak hukum Taurat. Ya, orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, berarti dia menolak hukum Taurat. Kalau dia menolak hukum Taurat, berarti dia nggak taat dengan firman Tuhan. Karena hukum Taurat itu firman Tuhan. Yang nulis hukum Taurat adalah jari tangan Tuhan. Itu yang dinamakan firman Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, menolak hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan lah. Ya, hamba Tuhan yang nggak mau hidup kudus, dia tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka ia disebut hamba iblis. Jelas ya, saya ngomong ini bukan dari pikiran saya. Saya ngomong ini sumbernya dari Alkitab semua. Jadi kalau saudara ingin membedakan mana itu hamba Tuhan dan hamba iblis, cek aja dia menjalankan hidup kudus nggak? Dia menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau dia menjalankan hukum Taurat, berarti dia hamba Tuhan. Tetapi kalau dia nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, disebut hamba iblis. Kita baca Yosua. Yosua 1, bentar ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini sering dibacakan oleh pendeta-pendeta. Yosua 1 ayat 8. Tapi nggak dipraktekkan. Saya sering mendengar khotbah-khotbah pendeta besar. Sering baca ayat ini nih. Tapi nggak dipraktekkan. Ya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang ditulis. Saya ulangin lagi ya, mata saya agak buram. Jadi bacanya agak tersendat-sendat. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan loh. Renungkanlah Taurat siang dan malam. Percis sama Roma 7 ayat 12. Sebab hukum Taurat kudus, benar, baik, dan rohani. Sama seperti Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat.
Jadi firman Tuhan ini dari kejadian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu mengarahkan kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah melawan perintah Tuhan. Kalau dia sudah melawan perintah Tuhan, berarti dia bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengajarkan nggak perlu lagi menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Sudah zaman kasih karunia. Kalau zaman dulu hukum Taurat, sekarang zaman kasih karunia. Nah, itu ajarannya dari iblis. Saya ingin tanya kepada saudara, banyak gak hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Banyak. Banyak sekali pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya sering berbicara tentang hukum Taurat kepada hamba-hamba Tuhan, terutama kepada pendeta-pendeta. Saya sering berbicara tentang hukum Taurat. Mereka semua marah sama saya. Mereka gak mau menjalankan hukum Taurat. Dengernya aja dia gak senang. Padahal hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan. Suruh renungkan siang dan malam dan memperkatakan hukum Taurat. Saya memperkatakan hukum Taurat karena sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan perkatakanlah hukum Taurat itu siang dan malam. Kenapa Tuhan suruh kita memperkatakan tentang hukum Taurat? Supaya perjalanan kita berhasil dan kita beruntung. Jadi kalau kita nggak mau menjalankan hukum Taurat, kita nggak berhasil dan kita nggak beruntung. Nah, orang yang nggak mau mengikuti ajaran hukum Taurat, berarti dia mengikuti ajaran iblis. Di hukum Taurat itu banyak aturan, saudara yang kekasih. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan sebagainya. Banyak sekali aturan yang Tuhan berikan kepada kita yang ada di dalam hukum Taurat. Yudas Iskariot nggak mau ngikutin peraturan Tuhan. Karena terlalu, contohnya gini, hukum Taurat itu seperti orang tua kita. Saya kasih gambarannya. Hukum Taurat itu seperti orang tua kita. Dia mengawasi kita. Hukum Taurat itu mengawasi kita. Seperti orang tua kita. Kalau kita berbuat jahat, kita mencuri, kita perkosa orang, kita berbohong, kira-kira orang tua kita tegur kita nggak? Saudara punya anak nih. Anak saudara tukang maling. Saudara tegur nggak? Saudara punya anak nih, anak saudara selingkuh. Ya udah nikah, selingkuh sama orang lain. Saudara tegur nggak anak saudara? Saudara punya anak, tukang main perempuan. Saudara tegur nggak? Saudara punya anak, kurang ajar. Saudara tegur nggak? Saudara tegur. Nah, hukum Taurat itu seperti itu. Kalau kita melakukan dosa, maka hukum Taurat itu yang akan menegur kita. Tapi sayang, saudara yang kekasih, hukum Tauratnya sudah banyak yang nggak mau terima. Bahkan pendeta hamba Tuhan nggak mau terima hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak ada aturan dari Tuhan lagi. Hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mereka berbuat dosa tapi merasa nggak berbuat dosa. Karena nggak ada yang tegur. Karena dia sudah nggak ada Yesus. Dia sudah nggak ada kebenaran Tuhan. Maka dia keluar dari. Seperti Yudas. Yudas nggak mau ikut aturan Tuhan lagi. Makanya dia ikut aturan iblis. Maling. Jadi kalau saudara ingin melihat hamba iblis, itu saudara lihat tingkah lakunya. Dia maling uang perpuluhan nggak? Maling uang kas gereja nggak? Perkataan dengan perbuatan sama nggak? Di mimbar mengatakan kasih, ada nggak kasih di dalam gereja? Jemaatnya tadi yang kaya dirangkul. Tapi jemaat yang kaya itu sudah bangkrut. Sudah jatuh miskin. Apakah masih dilayani? Kalau tidak, berarti dia bukan hamba Tuhan. Hamba iblis. Itu muaranya semua kepada uang. Yudas itu menjual Yesus itu karena uang. Begitu juga hamba iblis. Hamba Tuhan yang menjadi hamba iblis itu karena uang. Tadinya dia hamba Tuhan. Karena ada duit, dia jadi hamba iblis.
menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan untuk mencari kekayaan, itu adalah hamba Tuhan yang menjadi hamba iblis. Saya ngerasain, saudara yang kekasih. Saya tahu, makanya bisa khotbah seperti ini. Saya bukan menjelekkan pendeta. Saya nggak jelekin pendeta. Saya ingin memberitakan kebenaran. Ini loh, hamba iblis loh. Yang namanya hamba iblis itu merugikan. Ya, saudara yang kekasih, saya ingin katakan perbedaan hamba Tuhan dan hamba iblis. Hamba Tuhan mengikuti perintah Tuhan, hidup kudus, menjalankan Taurat. Nggak boleh maling, nggak boleh curi, nggak boleh bohong, dan sebagainya. Itu hamba Tuhan. Tetapi kalau hamba iblis, nggak mau hidup kudus, nggak mau menjalankan hukum Taurat, nggak mau ikut aturan Tuhan, itu hamba iblis. Nah, sekarang ini banyak pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Setahu saya, Gilbert Lumendo nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ratu Sabdono juga nggak mau menjalankan hukum Taurat. Philip Van Topa. Saya ngomongin pendeta-pendeta besar. Saudara perhatikan, khotbah-khotbah pendeta besar. Apakah jarang menjalankan hukum Taurat? Nggak mau. Padahal hukum Taurat itu perintah dari Tuhan. Ya, saya ingin katakan apa adanya. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menjelaskan masalah ini. Karena ini adalah suara Tuhan. Tuhan mengatakan di akhir zaman itu banyak penyesat-penyesat. Penyesat-penyesat itu datangnya dari hamba Tuhan yang menjadi hamba iblis. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, jangan sampai setelah saudara meninggal ternyata pendeta kita adalah hamba iblis. Yang rugi kita. Kita capek-capek ke gereja, bantu pekerjaan Tuhan, bantu dana, setiap bulan kasih uang perpuluhan, setiap minggu kasih uang kolekte, hari Minggu, hari datang ke gereja ibadah, ternyata pendeta kita bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Rugi nggak kita? Rugi waktu, rugi duit, rugi nggak masuk surga. Ini penting, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Makanya mumpung saya masih hidup, saya berbicaralah masalah ini. Kalau saya sudah meninggal, saya nggak bisa berbicara lagi masalah ini. Ya, hidup hanya sekali, jangan sampai kita salah pilih pendeta. Ya, carilah hamba Tuhan yang benar-benar mau mengikuti perintah Tuhan. Carilah hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat. Saya jalankan Taurat, saudara yang kekasih. Karena firman Tuhan mengatakan, perkatakanlah hukum Taurat dan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Saya belajar terus, hukum Taurat saya belajar terus. Karena firman Tuhan mengajarkan suruh menjalankan hukum Taurat. Firman Tuhan ini yang mengajarkan kita suruh menjalankan hukum Taurat. Itu yang dari Tuhan. Kenapa firman Tuhan suruh kita menjalankan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu asalnya dari Tuhan, bukan dari iblis. Yang menulis hukum Taurat itu jari tangan Tuhan. Kita baca di Keluaran, apa benar omongan saya ya? Keluaran 31 ayat yang ke-18. Saya bacakan, bentar ya. Yang menulis hukum Taurat itu jari tangan Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Firman Tuhan yang mengatakan nih, yang menulis hukum Taurat itu Tuhan. Jadi kalau hukum Taurat dibuang sama pendeta, berarti dia nggak menghargai Tuhan. Saudara punya mobil, ya mobil saudara bagus nih, harganya 1M, bagus. Lalu saudara kasih orang cuma-cuma nih gue ada mobil nih, gue nggak pakai nih, gue kasih lo nih. Ternyata mobil kita ini bukan untuk dipakai untuk kebutuhan dia, dibuang ke kali, kasar ngomongnya. Hukum Taurat itu kan jari tangan Tuhan, yang mahal hukum Taurat itu. Mahal hukum Taurat itu diberikan kepada kita, lalu dibuang sama pendeta. Kurang ajar nggak pendeta itu?
Sudah dikasih hukum Taurat dari Tuhan, dibuang. Alasannya sekarang bukan zaman hukum Taurat lagi, zaman perjanjian baru. Nah, Tuhan mengatakan hukum Taurat ini harus dipraktekkan. Buru-buru mau dipraktekkan, dibuang. Kalau dia sudah tidak menghargai Tuhan, bagaimana dia bisa melayani Tuhan? Pendeta yang membuang hukum Taurat, berarti dia tidak menghargai tulisan dari Tuhan. Kalau dia sudah tidak menghargai Tuhan, apakah masih pantas disebut hamba Tuhan? Yudas Iskariot, dia lebih baik mengikuti perintah iblis daripada perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, jalankan hukum Taurat. Dibuang sama Yudas Iskariot. Di dalam hukum Taurat nggak boleh maling. Dia maling, berarti dia buang hukum Taurat. Begitu juga hamba iblis. Hamba-hamba iblis sudah berada di dalam gereja, membuang hukum Tuhan. Saudara yang kekasih, inilah perbedaan antara hamba Tuhan dan hamba iblis. Jadi kalau saudara nggak ngerti, bahaya ya. Hamba Tuhan mengikuti perintah Tuhan, menjalankan hukum Taurat. Hamba iblis mengikuti perintah iblis, membuang hukum Taurat. Selesai. Jadi pilihan di tangan kita, mau mengikuti hamba Tuhan atau mengikuti hamba iblis. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan, maka saudara disebut jemaat Tuhan. Tapi kalau saudara mengikuti hamba iblis, maka saudara disebut jemaat iblis. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Kita berdoa, kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kau berbicara tentang hamba Tuhan dan hamba iblis. Ajari kami mengikuti perintah Tuhan. Ajari kami mengikuti hamba Tuhan. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.